Selamat datang di Puisiku Diary. Di tempat ini, kata berubah menjadi kisah, dan setiap kisah menyimpan rahasia yang tak semua orang berani dengar. Tentang mereka yang tak terlihat, namun selalu mengintai. Selamat mendengarkan alur ceritanya. Sebelum kamu lanjut dengar cerita ini, coba tutup mata sebentar. Bayangkan seseorang yang sangat kamu cintai tidur di sampingmu, tapi di balik punggungmu ada tangan lain yang memelukmu, tangan yang dingin, tangan yang tidak terlihat dan bukan milik manusia. Jika kamu merinding saat membayangkannya, maka bersiaplah. Karena cerita ini bukan legenda, bukan urban story, dan bukan karangan bebas. Ini kisah seorang perempuan yang mengaku sudah dinikahi oleh makhluk gaib bahkan sebelum ia menikah dengan manusia. Dan setelah kamu dengar cerita ini, mungkin kamu akan mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang tidur bersamamu setiap malam? Sebelum cerita ini dimulai, aku mau tanya satu hal. Kalau suatu malam kamu pulang sendirian, jalan sepi, kabut tebal, dan tiba-tiba kamu melihat seorang perempuan memakai kebaya putih, berdiri sendirian, menatap kamu dari kejauhan, kamu bakal apa? Diam? Lari? Atau coba pura-pura gak lihat? Karena katanya, sosok pengantin itu gak suka kalau kamu berpaling. Dia akan mengikutimu sampai kamu menoleh. Dan cerita yang akan kamu dengar ini adalah kisah yang sampai sekarang masih dianggap terkutuk oleh warga desa. Mereka menyebutnya pengantin setan, kematian yang mengubah segalanya. Teman-teman, coba kalian bayangkan suasana sebuah desa kecil di pinggir hutan, jalan tanah merah, rumah-rumah panggung kayu, bau asap dapur tradisional, dan suara serangga yang terus memantul dari pohon ke pohon. Desa itu bernama Desa Watu Gede, sebuah tempat yang kelihatannya damai, tapi setiap orang yang tinggal di sana menyimpan rasa takut yang gak berani mereka ucapkan. Dan ketakutan itu berasal dari satu nama, Ratna. Ratna adalah perempuan muda yang dikenal paling anggun di desa itu. Kulitnya bersih, bicaranya lembut, senyumnya menenteramkan. Tidak ada yang menyangka bahwa hidupnya akan berakhir secara begitu memprihatinkan. Malam ketika semuanya berubah, malam itu hujan turun pelan. Tidak deras, tapi cukup membuat atap rumah Ratna berbunyi ritmis seperti tabuhan drum. Ibunya Ratna, Bu Sulastri, memanggil anaknya beberapa kali. Ratna, sudah malam, tidur nak. Tidak ada jawaban. Bu Sulastri mulai curiga. Lampu kamar Ratna masih nyala, tapi pintu tertutup rapat. Ketika Bu Sulastri mengetuk pintu, itu pertama kalinya ia merasakan dingin yang bukan dingin biasa. Dingin seperti ada seseorang yang baru saja melewati lorong gelap dan meninggalkan hawa kematian di belakangnya. Setelah dipanggil berkali-kali dan tetap tidak ada respons, Bu Sulastri membuka pintu perlahan. Di dalam kamar, ia menemukan Ratna tergeletak di lantai, tubuhnya kaku. Matanya terbuka lebar seolah ia menatap sesuatu sebelum meninggal. Dan yang paling aneh adalah Ratna terbaring tepat di depan sebuah cermin tua, cermin besar peninggalan nenek moyang mereka, cermin yang sudah tidak dipakai siapapun, cermin yang seharusnya ditutup kain putih, tapi malam itu kainnya terjatuh ke lantai. Dan di permukaannya ada bekas tangan, seperti seseorang berusaha mendorong dari dalam kaca. Desa mulai berbisik, warga berdatangan, semua terkejut. Tidak ada luka, tidak ada tanda pergumulan, tapi wajah Ratna terlihat seperti baru saja melihat sesuatu yang terlalu menyeramkan untuk diceritakan. Ini bukan kematian wajar, kata Pak Darto tetua desa. Tolong segera makamkan malam ini juga, tegasnya. Tapi mengapa harus malam itu? Tidak ada yang berani menjelaskan. Warga hanya menunduk. Beberapa ibu-ibu mulai membisikkan sesuatu. Jangan biarkan arwahnya gentayangan. Jangan sampai ada yang memanggil. Lalu salah satu dari mereka mengucapkan sesuatu yang tidak pernah dilupakan Bu Sulastri seumur hidup. Arwah pengantin tidak boleh dibiarkan menunggu, karena kalau dia menunggu, dia akan memilih gantinya sendiri. 40 hari setelah kepergian Ratna, desa kembali tenang, atau setidaknya mereka berusaha menenangkan diri. Selama 40 hari, rumah keluarga Ratna sering didatangi orang untuk tahlilan. Banyak warga datang hanya untuk memastikan sesuatu, bahwa arwah Ratna tidak pulang. Tapi yang tahu cerita sebenarnya hanya keluarganya, terutama kakaknya, Dina. Kamar yang tidak pernah dibuka,
Setelah 40 hari berlalu, Bu Sulastri memanggil Dina. "Nak, bantu ibu bersihkan kamar Ratna." Dina menelan ludah. Sejak hari Ratna meninggal, pintu kamar itu dikunci. Tidak ada yang berani masuk. Beberapa tetangga bilang, kadang terdengar kursi bergeser dari dalam kamar. Ya, seperti ada orang yang sedang berjalan. Ya, kadang ada bau melati yang keluar dari bawah pintu. Dina mengabaikan gosip-gosip itu. Ia ingin masuk meski hatinya berat. Saat pintu dibuka, suasana di dalam kamar seperti bukan kamar manusia. Udara sangat dingin. Terlalu dingin untuk ukuran ruangan tanpa AC atau ventilasi besar. Dan di pojok ruangan, cermin tua itu berdiri masih tanpa penutup, seolah menunggu seseorang untuk menatapnya. Buku harian Ratna. Saat Dina membersihkan kamar, ia menemukan buku harian Ratna di laci meja rias. Awalnya Dina ragu untuk membuka, tapi tangannya bergerak sendiri. Halaman pertama berisi tulisan-tulisan pendek tentang kegiatan sehari-hari. Namun semakin Dina membaca, isi buku itu semakin gelap. Ratna menulis tentang mimpi. Mimpi menjadi pengantin. Mimpi memakai gaun putih. Mimpi ditunggu seseorang di pelaminan. Tapi yang membuat Dina merinding adalah satu kalimat yang berulang-ulang ditulis Ratna. "Hari pernikahanku sudah dekat, tapi dia menunggu di dalam cermin." Perubahan udara di dalam kamar. Saat Dina menutup buku harian itu, ia mendengar suara pelan, seperti suara kuku yang menggores kaca. Krik, krik. Dina memandang cermin itu. Sejenak ia ragu, tapi cermin itu seperti memanggil ia mendekat pelan. Dan semakin ia dekat, udara semakin dingin, bau melati semakin kuat. Tangannya terangkat sedikit, hampir menyentuh permukaan cermin. Tiba-tiba, bayangan wajah Ratna muncul di belakang Dina, mata hitam, senyum lebar tidak alami, pipi pucat. Dina menjerit dan mundur. Ketika ia menoleh ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali menatap cermin, wajah Ratna masih di sana, lebih dekat, lebih jelas. Dan Ratna berbisik, "Jangan buka cerminku kalau kau tidak siap menggantikanku." Mulainya teror pengantin. Sejak hari itu, kehidupan Dina berubah total. Karena Ratna tidak benar-benar pergi. Gangguan pertama malam itu Dina hendak tidur. Rumah sudah gelap, hanya lampu dapur yang menyala redup. Dina merasa seseorang duduk di ujung ranjang. Ia pikir itu ibunya. Tapi saat ia bangun dan menyalakan lampu, tidak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanya bekas dudukan di kasur. Seperti ada seseorang, gaunnya tebal, duduk di sana cukup lama. Suara langkah pengantin. Beberapa malam kemudian Dina mulai mendengar sesuatu, langkah pelan. Suara kain panjang menyeret lantai dan gamelan, seperti musik yang biasa dimainkan saat prosesi pernikahan Jawa. Tapi musik itu terdengar jauh di tengah malam, di rumah yang tidak ada siapa-siapa selain Dina dan ibunya. Dina menutup telinga, tapi musik itu tetap terdengar di dalam kepalanya. Sampai akhirnya suara itu berubah menjadi bisikan, pelan, dekat telinga. "Dina, hari ini hari pernikahanku, penampakan pertama." Kejadian puncak terjadi 3 hari setelah pembersihan kamar. Dina hendak masuk kamar mandi. Pintu kaca kamar mandi agak buram, biasanya tidak memantulkan apapun. Tapi malam itu, saat Dina melintas, ia melihat gaun putih panjang berdiri di belakangnya. Dina membeku, kakinya tidak bisa digerakkan. Tangannya gemetar saat ia perlahan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali menatap kaca kamar mandi, sosok itu lebih dekat. Tepat di belakangnya, sangat dekat, gaun compang-camping, wajah pucat, mata cekung, dan bibir hitam yang tersenyum paksa Ratna. Ratna memakai gaun pengantinnya. Ia menatap Dina dan berbisik, "Hari ini aku menikah, tapi aku tidak punya tubuh untuk memakainya." Teror yang semakin intens, ritual desa, kebenaran kematian Ratna, cermin yang menjadi portal. Malam ketika Dina hampir dipaksa menikah, klimaks saat pengantin setan muncul di pelaminan gaib. Bila malam menjadi saksi, maka rahasia akan menuntut untuk dibuka. Teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam, saya minta kalian duduk dulu dengan nyaman. Karena mulai dari bagian ini, arah ceritanya akan berubah total. Kita akan masuk ke wilayah di mana logika manusia tidak lagi bisa berjalan lurus. Kita akan masuk ke masa lalu, ke kejadian yang membentuk makhluk yang kalian kenal sebagai pengantin setan. Jadi tarik napas dulu, siap kalau sudah? Kita mulai masa lalu yang terkubur. Saya yakin banyak dari kalian yang menonton film pengantin setan hanya mengetahui bahwa ada seorang pengantin perempuan yang meninggal tragis lalu gentayangan.
tapi kalian belum tahu detailnya. Belum tahu bagian yang tidak pernah ditayangkan, bagian yang hanya menjadi desas-desus di desa itu, dan siapapun yang mencoba menggali kebenarannya akan selalu diperingatkan oleh orang-orang tua. Jangan buka lagi cerita itu, nanti dia ikut mendengarkan, tapi malam ini saya akan membukanya, tidak apa-apa. Yang penting kalian tetap di sini, tetap bersama saya. Jangan dengarkan suara di belakang kalian kalau ada. Kisah seorang gadis bernama Lestari. Sebelum menjadi pengantin setan, ia hanyalah seorang gadis biasa. Namanya Lestari, ia tinggal di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan pinus dan lereng bukit. Lestari dikenal sebagai gadis yang cantik, lembut, dan berperilaku sopan. Tapi justru kecantikannya itulah yang membuat hidupnya berakhir tragis. Sejak kecil, Lestari sudah dijodohkan dengan seorang lelaki desa bernama Raka. Raka adalah pemuda rajin, pekerja keras, dan sangat mencintai Lestari. Orang-orang selalu berkata bahwa mereka berdua seperti takdir yang dipertemukan oleh Tuhan. Tapi ternyata ada seseorang yang tidak suka melihat mereka bersama. Seseorang yang berkuasa, yang kaya, yang punya pengaruh kuat di desa itu. Namanya Sukarman. Ia adalah pemilik lahan terluas, harta terbanyak, dan ambisi paling gelap. Ia menginginkan Lestari sejak lama. Tapi lamaran Sukarman ditolak keluarga Lestari. Penolakan itu membuat dendam di hatinya. Dendam yang kelak akan membuka pintu bagi sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Malam sial itu hari pernikahan. Hari pernikahan Lestari dan Raka tiba. Semua orang berkumpul, musik gamelan berbunyi, aroma masakan dari dapur mengalir ke seluruh halaman. Anak-anak berlarian memainkan petasan kecil, semua tampak bahagia. Termasuk Lestari yang hari itu memakai kebaya putih dengan riasan pengantin yang sangat cantik. Ia terlihat gugup tapi bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Saat malam tiba, tepat sebelum prosesi sungkeman terakhir, listrik desa mendadak padam, gelap gulita, warga panik. Dan dalam gelap itu, terdengar suara dari luar, "Buka jalan, aku mau bicara dengan pengantin." Suara itu, suara Sukarman. Ia datang dengan 3 orang penjaga, membawa sebilah golok. Wajahnya merah oleh amarah dan dendam. Raka mencoba menghadangnya. "Pak, jangan buat masalah di hari bahagia kami." Sukarman menendang Raka hingga terjatuh. Lalu ia menarik pergelangan tangan Lestari dengan kasar. Dari sini semuanya mulai kacau. Tragedi di balik tirai pengantin. Lestari dibawa ke dalam rumah lama milik Sukarman di pinggir hutan. Rumah itu sudah tidak terpakai bertahun-tahun. Gelap, lembab. Udara di dalamnya seperti menyimpan bau besi dan darah. Di dalam ruangan yang penuh debu itu, Sukarman berkata, "Kalau aku tidak bisa memilikimu hidup-hidup, aku akan memilikimu dalam cara lain." Itu kalimat terakhir yang diingat Lestari sebelum semuanya gelap. Ia disiksa, dipaksa, disiksa lagi, lalu akhirnya tubuhnya ditinggalkan begitu saja, masih mengenakan pakaian pengantinnya, tergeletak di lantai kayu yang retak. Tapi di detik sebelum nyawanya benar-benar hilang, Lestari berbisik lirih, "Demi Tuhan, aku tidak akan pergi sendirian." Dan itu adalah permulaan kutukan. Malam itu sesuatu bangkit dalam gelap. Malam ketika desa pertama kali melihatnya. Beberapa warga mengaku melihat sosok perempuan berbaju pengantin putih berjalan di pinggir hutan malam itu. Wajahnya pucat, kakinya tidak menyentuh tanah, dan kain pengantinnya penuh lumpur. Yang paling menakutkan adalah ia tidak berkedip, matanya selalu terbuka lebar, menatap siapapun yang melihatnya, dan suaranya, "Raka, tolong aku." Warga yang melihatnya mengatakan suara itu tidak seperti manusia, lebih seperti suara seseorang yang berbicara dari dalam tanah. Raka yang tidak pernah sembuh. Raka tidak pernah menemukan jasad Lestari. Ia mencari berhari-hari, tapi tidak pernah ada yang ditemukan selain bekas darah dan mahkota bunga yang dipakai Lestari saat menikah. Sejak saat itu, hidup Raka berubah. Ia tidak lagi tersenyum, tidak lagi bicara. Hanya duduk di depan rumah setiap malam sambil menatap jalan desa. Warga menganggap ia trauma. Tapi suatu malam, ia kembali ke rumah Sukarman. Ia menggedor pintu sambil berteriak, "Aku tahu kau sembunyikan dia. Kembalikan Lestari." Sukarman keluar dengan wajah panik. Ia berkata ia tidak tahu apa-apa. Tapi di balik kata-katanya ada sesuatu yang janggal. Ketika Raka mencoba masuk paksa, Sukarman mendorongnya hingga terjatuh dari tangga batu. Raka meninggal malam itu. Warga percaya itu bukan kebetulan.
Dan kematian Raka justru menyempurnakan kutukan Lestari. Sukarman yang membayar semuanya. Sejak kematian Raka, Sukarman mulai mengalami hal-hal aneh. Setiap malam ia mendengar suara ketukan pintu. Tok, 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 lalu suara perempuan. Aku sudah kembali, buka pintunya. Kadang suara itu terdengar dari balik pintu, kadang dari jendela, kadang dari atap, kadang dari dalam kamarnya sendiri. Ia mencoba mendatangkan dukun, tapi setiap dukun yang datang selalu lari ketakutan. Sampai akhirnya suatu malam warga mendengar teriakan dari rumah Sukarman. Saat mereka datang, Sukarman ditemukan tergantung di kamar belakang. Tali yang menjerat lehernya adalah selendang pengantin yang hilang dari tubuh Lestari. Sejak malam itu, rumah Sukarman dikunci, tidak ada yang berani mendekat. Dan warga mulai menyebut roh perempuan itu sebagai pengantin setan. Setelah tragedi itu, desa mulai mengalami kejadian ganjil setiap tahun. Selalu pada tanggal pernikahan Lestari dan Raka, warga sering melihat bayangan putih berdiri di depan rumah orang yang hendak menikah. Seolah-olah pengantin itu datang untuk memastikan apakah cintamu berakhir bahagia atau berakhir seperti aku. Setiap pasangan yang akan menikah harus mengadakan ritual khusus. Kalau tidak, pengantin setan akan menampakkan diri. Ritual pengantin. Ritual itu sederhana tapi menyeramkan. 1. Calon mempelai harus meletakkan bunga melati di 3 titik. Depan pintu rumah, bawah ranjang, dan tepi kasur pengantin. 2. Tidak boleh ada cermin di kamar mereka pada malam sebelum pernikahan. 3. Dan yang paling penting, tidak boleh menyebut nama Lestari. Jika salah satu dilanggar, maka akan terdengar suara langkah kain. Set, set, seperti seseorang sedang berjalan dengan gaun panjang. Banyak warga mengaku melihat bayangan putih lewat sekilas di belakang mereka. Tapi kejadian paling mengerikan dialami oleh satu keluarga. Dan ini adalah cerita yang membuat legenda pengantin setan semakin besar. Malam ketika pengantin baru menghilang. 2 tahun setelah tragedi Sukarman, ada pasangan yang akan menikah, Adit dan Melia. Mereka tidak percaya dengan legenda itu. Mereka menganggap itu hanya cerita untuk menakut-nakuti anak kecil. Tapi malam sebelum pernikahan, Melia menemukan gaun pengantinnya digantungkan oleh seseorang di depan jendela kamarnya. Padahal ia yakin gaun itu ia simpan di lemari. Adit menuduh Melia lupa. Tapi Melia bersumpah, ia tidak pernah meletakkannya di sana. Malam itu mereka merasa ada yang mengawasi. Dan saat tengah malam, Adit mendengar suara seseorang bicara di kamar mandi. Dia mengambil milikku. Adit masuk ke kamar mandi. Lampu padam, gelap total. Dan dalam gelap itu, ia melihat sepasang mata putih membelalak, menatapnya tanpa berkedip. Adit pingsan seketika. Keesokan paginya, warga menemukan bahwa Melia menghilang. Gaun pengantinnya hilang, tirai kamar sobek. Dan di lantai ada bekas kaki tanpa tapak, hanya berupa noda tanah basah. Malam itu, seorang warga melihat perempuan berbaju putih berdiri di pinggir hutan. Rambutnya menutupi setengah wajah, tapi wajahnya bukan wajah Lestari. Wajahnya adalah Melia. Sejak itu warga percaya pengantin setan bisa mengambil pengantin baru untuk menggantikan wujudnya. Cerita ini kembali ke masa sekarang. Setiap tahun saat tanggal pernikahan Lestari dan Raka tiba, warga desa akan mengunci pintu mereka rapat-rapat. Tidak ada yang berani keluar malam, tidak ada yang berani berbicara keras, tidak ada yang berani menyalakan cermin. Karena konon pada malam itu pengantin setan akan berjalan menyusuri desa, mencari sesuatu atau mencari seseorang. Dan mereka bilang, jika kalian mendengar suara langkah kainnya, seret, seret, jangan pernah menoleh, jangan pernah coba melihat. Karena siapapun yang melihat wajahnya akan dibawa ke tempat yang sama di mana Lestari dulu mengembuskan napas terakhir. Teman-teman, kalau kalian masih mendengarkan sampai akhir, coba kalian perhatikan sekeliling kamar kalian sekarang. Apakah ada cermin? Apakah ada kain putih yang tergantung? Atau apakah kalian mendengar suara kain geser? Kalau iya, jangan panik. Itu mungkin hanya suara angin. Atau mungkin dia mendengar kalian sedang membicarakannya dan pengantin setan, dia tidak suka namanya disebut saat malam hari. Sekian cerita dari kisah nyata di balik film Pengantin Setan yang sempat viral. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk update video-video terbaru lainnya. Terima kasih.